Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah taala curahkan kepada kita masing-masing. Semoga nikmat yang banyak tadi menjadikan kita orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membaca kitab yakni Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan, yaitu membahas tentang hak-hak sesama kaum muslimin, yang dimana pertemuan terakhir kita berhenti pada hak yang ketiga, yaitu saling menasihati atau saling menjenguk. Dan yang keempat, kita bergeser pada poin yang keempat, yaitu an yashhada janazatahu idza mata, yaitu kita mengiringi jenazahnya, menyaksikan jenazahnya, mengurus jenazahnya tatkala dia meninggal. Jadi di antara hak sesama muslim, hak sesama muslimah ialah apa? Dia mengiringi jenazahnya, mengiringi yakni hingga dikuburkannya, mulai dari dia dimandikan, kemudian dikafani, lalu disolatkan, lalu apa, diantar ke kuburannya, dia iringi, dia lihat. Karena ini adalah hak dari siapa? Dari si mayit yang telah Allah Ta'ala wafatkan, yang telah Allah Ta'ala ambil ruhnya. Ya, maka dari itu di sini disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Sebagian riwayat disebutkan ada sittun, ada 6. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Sebagian riwayat menyebutkan ada berapa? Ada 6. Yaitu apa? Raddus salam, menjawab salam, iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit, wattiba'ul janaizi, mengiringi jenazah, wa ijabatud da'wati, memenuhi undangan, wa tashmitul atisi, yaitu mengucapkan kalimat tashmid kepada siapa? Kepada orang-orang apa yang bersin. Dan mengiringi jenazah para ummahat rahimani wa rahimakumullah itu merupakan amalan ringan yang pahalanya besar. Jadi mengiringi jenazah itu ya para ummahat, yaitu apa? Adalah amalan ringan, namun apa? Pahalanya apa? Sangat besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun." Barang siapa yang menghadiri jenazah, melihat jenazah, mengiringi jenazah sampai dia disolatkan, maka pahalanya baginya yaitu apa? Satu qirat. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah hatta tudfana, sampai dia dikuburkan, kana lahu qiratan. Jadi mulai dari mulai dari menyolatkan, kemudian apa? Menguburkan, maka pahalanya apa? Dua qirat. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau apa? Mengiringi apa? Jenazah.
Dan ini juga yaitu apa? Kebaikan bagi siapa? Bagi si mayit, ya. Bagi kebaikan apa si mayit? Jadi mengiringi jenazah yaitu apa? Disolatkan, kemudian apa? Hingga dikuburkan, ya. Apalagi jumlah kaum musliminnya itu banyak yang menyolatkan, banyak juga apa yang mengiringi jenazahnya, itu juga merupakan kebaikan dari siapa? Dari si mayit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu." Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Dan ada 40 orang yang menyolatkan jenazahnya, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan syafaat tersebut, syafaatnya kepada siapa? Kepada orang yang telah meninggal tadi. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, riwayat lain menyebutkan bukan hanya 40 tetapi besar 100. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'atun atau yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menyolatkan itu berjumlah berapa orang? 100 orang. Ada 100 apa? 100 orang. Semuanya minta agar apa? Agar mayat ini apa? Diberikan apa? Syafaat. Kata Nabi SAW mengatakan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mengizinkan apa? Syafaat tersebut, ya. Maka jangan sampai kita ini apa? Menjadi orang yang merugi dengan apa? Tidak mengiringi apa? Jenazah. Jangan sampai apa? Kita ini apa? Menjadi orang-orang yang mungkin melalaikan pahala yang besar, yaitu apa? Dari mengiringi apa? Jenazah. Namun ada khilaf di antara para ulama tentang hukum dari seorang wanita yang pergi kemana? Ke kuburan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mungkin berziarah ke kubur. Sebagian riwayat menyebutkan, ya, sebagian riwayat ada dari sebuah hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, dia pernah berkata, "Nuhina 'anit tiba'il janaizi wa lam yu'zam 'alaina." Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahasanya apa? Dahulu kami pernah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami itu maksudnya para wanita, ya, untuk apa? Mengiringi jenazah, walam yu'zam alaina, tetapi larangan tersebut tidak ditekankan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya apa? Hadis di atas itu menunjukkan bahwasanya apa? Wanita atau adanya larangan bagi kaum wanita untuk apa? Mengantar atau apa? Mengiringi apa? Jenazah, ya. Jadi pada saat ingin dikuburkan itu, Bu, sebagian ulama berdasarkan hadis di atas menyebutkan bahwasanya apa? Wanita itu apa? Dilarang untuk apa? Mengantarkan atau apa? Mengiringi apa? Jenazah. Maka para ulama khilaf, Bu, memang, Bu, tentang masalah ini. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya apa? Makruh. Karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan walam yu'zam alaina, ya. Tetapi apa? Hal ini tidak ditekankan kepada siapa? Kepada diri kita. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya apa? Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, ya. Hukumnya adalah haram, tidak boleh sama sekali, ya. Enggak boleh apa? Sama sekali. Maka kalau ada tetangga yang meninggal, ya, para ummahat, saudara, itu kalau bisa apa? Segera diiringi. Diikutkan jenazahnya, dalam artian kita mungkin bertakziah yang perempuan, yang laki-laki apa? Menyolati hingga apa? Dikuburkan, ya kan? Itu apa? Harus dipenuhi hak-haknya. Karena hal ini tuh kembali sebagaimana kepada diri kita, Bu. Kalau kita meninggal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga ingin didoakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang masih apa? Hidup. Bahkan ada sebagian ikhwan di Surabaya, sebagian ikhwan, Bu, ya. Enggak semua, ya. Saya enggak membenarkan, juga saya tidak menyalahkan, ya. Yakni dia setiap hari itu kalau ada orang meninggal, dia berusaha, bukan setiap hari, ya. Setiap hari dia setiap hari itu mungkin mencari orang yang meninggal untuk setiap hari dia solatkan, Bu. Saya tanya, loh, kalau antum kalau jenengan enggak kenal gimana? Ya enggak apa-apa, kan dia masih muslim, kata dia.
Jadi misalnya di daerah mana dia dapat khobar meninggal, dia sholat sehari sekali Bu. Saya tidak tahu, saya tidak membenarkan juga, saya tidak menyalahkan. Saya tawakuf akan perbuatannya. Ya, karena apa? Di sisi lain dia apa? Dia mencari. Di sisi lain apa? Dia memang apa? Ada dalil yang menyolatkan apa? Jenazah. Makanya saya tawakuf. Masya Allah ya. Maka dari itu ya hendaknya kalau ada jenazah yang meninggal, ya kita apa? Mengiringi apa? Jenazahnya. Maka para umat harusnya standby ya. Kalau ada yang meninggal, ya, yang meninggal ummahat, ya ummahatnya yang ngurusi cepat-cepat. Kalau yang mengurus yang meninggal adalah seorang ikhwan, maka apa? Yang ikhwan segera mengurus jenazahnya. Semuanya Bu ya, dibantu keluarganya Bu. Keluarga si mayit itu apa? Dibantu. Mungkin ada salah seorang jubir yang berbicara, ditanya, ini mau dikubur di mana? Ya. Oh iya, segera dikubur ya. Maunya di mana? Di sini ataukah ada wasiat misalnya? Oh ada wasiat. Apa wasiatnya? Minta dikubur Sidoarjo. Mungkin Sidoarjo mungkin masih apa? Masih mampu ya. Tapi kalau misalnya dibilang wasiatnya ini meminta dikubur di mana? Di Aceh misalnya. Wah ini ruwet Bu ya. Minta dikubur di mana? Di Aceh. Kayak bibi kami kemarin waktu meninggal yang saya tidak hadir itu meninggalnya di Jakarta Bu. Tapi wasiatnya minta apa? Dikubur di mana? Di Surabaya, di Wonokusumo sana. Ya, bagi mereka ini adalah hal yang mudah Bu. Jadi meninggalnya itu malam jam 10 kalau nggak salah ya, di rumah sakit. Karena qadarullah terkena penyakit kanker ya bibi kami. Lalu apa? Semua diurus Bu ya. Pesawat pertama langsung berangkat Bu. Jadi pesawat pertama langsung berangkat. Langsung jadi keluarganya tuh naik pesawat bareng sama apa? Jenazahnya sekalian. Jadi bareng Bu. Dan sampai di mana? Di Surabaya sekitar jam 6. Langsung apa? Jam 6 baru landing, 6.40 baru landing ya. Kemudian setelah itu kan mengeluarkan jenazah itu terakhir Bu, enggak pertama Bu, terakhir. Mengurusan jenazah terakhir, kemudian apa? Setelah itu dibawa ke Wonokusumo, kita sholatkan langsung apa selesai kalau salah jam 9.30 baru selesai. Ya, itu kalau memang memudahkan ya. Tapi kalau memang menyulitkan, maka tidak harus apa dipenuhi, di Keputih boleh ya. Di mana lagi selain Keputih? Di Tembok boleh, di Rangkah boleh, di mana kalau dia pahlawan mungkin apa di makam pahlawan misalnya ya. Ya terserah. Taib. Yang kelima ialah apa? An yubirra qasamahu idza aqsama alaihi syai'in fi syai'in. Yaitu apa? Melaksanakan tuntutan sumpahnya apabila ia bersumpah kepadanya dengan sesuatu yang tidak ada larangan di dalam apa? Yang ada larangan di dalam apa? Agama Islam. Fayaf'alu ma halafa lahu min ajlihi hatta la yahnatha fi yaminihi. Hendaknya dia menjalankan sumpah tersebut selama apa? Tidak ada larangan di dalamnya. Wa dzalika li hadiits Al-Bara' ibn Azib. Dan ini apa? Berdasarkan hadits Al-Bara' ibn Azib. Kata dia berkata radhiyallahu taala anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adatil marid wa ittiba'il janaizi wa tashmitil atisi wa ibraril muqsimi wa nasril madlumi wa ijabatid da'i wa ifsa'is salam. Kata Nabi SAW atau kata Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya apa? Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk menjenguk jenazah, untuk menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah atau mengiringi jenazah. Kemudian apa? Mengucapkan kalimat tashmid kepada orang yang bersin, wa ibraril muqsim, melaksanakan apa? Tuntutan apa? Sumpahnya, wa nasril madlum, ya, menolong orang yang terzalimi, wa ijabatid da'i, memenuhi undangan, wa ifsa'is salam, dan apa? Menyebarkan apa? Salam. Baik. Yang keenam, an yansaha lahu idza stansahahu fi syai'in min al-asya'i aw amrin min al-umuri bima'na annahu yubayyinu lahu ma yarahu al-khaira fi syai'. Perhatikan. Yaitu apa? Menasihati saudaranya tatkala saudaranya meminta nasihat terhadap sebuah hal, atau
menasihatkan kepada sebuah perintah dari banyak perintah-perintah yang menjelaskan bahwasanya apa ini loh perkara yang terbaik untuk apa untuk dirinya. Dan nasihat itu adalah apa perangai keimanan yang sesungguhnya, ya, perangai keimanan sesungguhnya, ya, dan perangai yang paling agung, ya. Maka terlihat jelas ya bahwasanya para salafus salih rahimahumullah mereka apa sangat cinta terhadap apa saling menasihati, sangat cinta mereka terhadap apa nasihat. Ya, jangan kita ini apa benci terhadap sebuah nasihat. Sebagaimana kalau panjenengan kajian itu ya ketika panjenengan kajian itu sebenarnya sedang apa mendengarkan apa nasihat. Jadi tujuan kajian ya setelah kita tahu yang jelas yang pertama lillahi ta'ala, yang kedua yaitu apa untuk mengangkat apa kejahilan kita, yang ketiga yaitu apa agar kita ini tahu, agar kita ini mengukur. Ini pelajaran yang sering kita dengar. Pertanyaannya sekarang, kita ini sudah sampai mana kalau di pelajaran ini? Pemahaman kita sampai mana? Amaliyah kita sampai apa sampai mana? Ya. Misalnya tentang mendengarkan nasihat atau saling menasihati. Pernahkah kita beranikah kita tatkala melihat teman yang menyimpang dan kita mampu untuk menasihati, tetapi kita nggak mampu menasihati karena apa? Karena mungkin nggak enak. Akhirnya apa? Nggak ada nasihat turun kepada dirinya. Atau misalnya kita ini apa? Melakukan kesalahan dan kita tahu itu kesalahan. Sudahkah kita menjadi orang yang gampang dalam apa? Menerima sebuah nasihat? Ya. Karena orang-orang mukmin itu senang dengan apa? Dengan nasihat. Ya. Nasihat itu senang. Ya. Dikasih wejangan itu apa senang, dikasih apa petuah itu apa senang. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tidak senang dengan apa nasihat. Allah Taala berfirman dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-79 Allah Taala mengatakan wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Kata Allah Ta'ala mengatakan, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian, walakin la tuhibbunan nasihin. Tetapi kalian itu tidak senang dengan orang apa? Dengan apa? Dengan orang-orang apa yang menasihati. Ya. Maka nasihat itu merupakan apa? Karakteristik orang-orang yang apa? Yang mulia. Ya. Karena orang yang mulia itu pasti mencintai nasihat. Dan nasihat itu Bu ya merupakan apa? Bukti dari sebuah kejujuran, ketulusan ya, bukti dari apa? Cinta kita kepada seseorang. Kalau kita nggak menasihati berarti kita benci sebetulnya. Justru kalau kita ini sayang sama dia, kita nasihati. Sama sebagai anak, sebagaimana kepada siapa terhadap anak-anak kita. Misalnya kita tidak ingin anak kita menjadi rusak dalam apa pergaulannya. Terutama anak kita yang mungkin sedang belajar di mana di luar kota. Maka kita kasih nasihat misalnya pas dia pertama kali berangkat. Nanti kalau di tempat yang baru, di kampus yang baru, ya, hendaknya apa? Segera mencari teman-teman apa yang soleh atau solihah. Ya, kalau misalnya laki-laki yang soleh, kalau yang perempuan yang solihah. Terus kemudian yang kedua misalnya kita nasihati, misalnya ya anak kita kuliah di Malang. Nah, di Malang itu ada kajian di tempat ini dan ini. Apalagi Masya Allah ya, ada kayak aplikasi ya di handphone itu tahu dalam jarak berapa ratus meter atau berapa kilo ada di mana kajian dilaksanakan. Misalnya, nah kamu sudah download aplikasi ini? Sudah, misalnya sudah Pak. Terus kemudian apa? Kita nasihat, ya sudah, buka setiap hari di mana ada kajian, kamu berusaha untuk meluangkan waktu menghadiri apa? Kajian. Itu nasihat kita kepada anak kita. Terus yang ketiga misalnya anak kita laki-laki, jangan kamu mendolimi apa? Anak orang lain. Jangan pulang malam, jangan nongkrong di kafe, misalnya begitu ya. Kalau mengerjakan tugas, ketika tugas selesai pulang, ya. Hati-hati sama teman perokok, wawis akeh nasihat Ibu ya. Jangan pacaran misalnya, waduh syarat-syarat nasihatnya. Maka ini bukti apa? Kita sayang sama siapa? Anak kita. Makanya kita menasehati. Justru kalau kita tidak menasehati itu berarti apa? Sebaliknya bisa jadi memang kita tidak ada cinta, tidak ada sayang, jarno nyungsep ya. Binasa, hancur, pacaran kon sing pacaran aku ndak ngurus, ngombe kon sing ngombe kudu aku ya. Maka dimanapun kalau ada
hal yang menyimpang, kita berusaha untuk apa? Menasihati. Kalau kita nggak bisa menasihati secara langsung, kita bisa menggunakan orang lain untuk apa? Menasihati. Di kampung kita misalnya ada orang ya seneng ngobrol sampai malam misalnya, minum-minum bahkan, kita mungkin nggak berani menasihati, kita panggil Pak RT, kita sampaikan kepada Pak RT. Ada contoh Bu ya, contoh ini ada seseorang misalnya membawakan membawakan khobar kepada seseorang. Jadi fulan A membawa khobar kepada fulan B. Ini cerita. Apa khobarnya? Dia mengatakan, Pak, mungkin panjenengan bisa menyampaikan kepada Pak Fulan, atau mungkin orang-orang terdekat ya Pak Fulan. Apa itu? Anaknya Pak Fulan itu Hana tahu betul dari teman-teman anak ngerokok berat, Pak. Duh, kaget itu. Loh, kaget. Masa sih dia merokok berat? Loh iya, saya ini kan teman saya ini, kata dia, orang A ini yang ingin memberitahukan. Teman-teman saya juga teman-teman dia juga. Tapi saya nggak pernah kumpul sama anaknya Pak Fulan, dibilang begitu. Ya. Tapi anak tahu dan insya Allah benar, yaitu anaknya Pak Fulan tuh ngerokok, nge-vape. Loh, masuk kita kaget. Loh iya, masa ngerokok sih? Kan bapaknya nggak pernah merokok. Insya Allah kok anak jadi apa merokok? Ini nasihat Bu. Ya. Akhirnya apa? Sama Fulan B, karena mungkin nggak berani langsung ke orang tuanya, nyampaikan kepada siapa? Sahabat terdekatnya yang juga sama-sama tidak merokok, sampaikan begini. Jazakumullah khairan informasinya, katanya coba nanti apa saya akan sampaikan. Dan orang yang menasehati itu orang yang menasehati itu ialah apa? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang yang senang menasehati itu masuk ke dalam hadis ini, yaitu apa? Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kapan? Sampai mencintai saudaranya sebagaimana apa? Dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Masya Allah Bu ya, dan ini jarang Bu ya. Makanya suami istri itu harus juga saling menasihati. Suami istri saling menasihati. Saling memberikan petua. Suami kepada istri, istri kepada siapa? Suami kepada anak, anak kepada siapa? Kepada ayah dan ibunya ya. Misal ada anak lihat bapaknya baru pulang kerja capek ya kan, baru kerja capek, kemudian setelah capek itu menjelang maghrib tidur, kemudian dibangunkan anaknya, ya bangun ya maghrib ya, ya sholat di rumah lah, ya 27 rakaat ya. Ini menasihati Bu, menasihati siapa? Ayahnya. Begitu pula kepada anaknya ya, misalnya anaknya, bapak ini melihat bapak yaitu bercanda, anaknya bercanda, kakak adik saling bercanda ya, kakak adik misalnya saling bercanda. Bercandanya apa? Si kakak misalnya yang laki-laki, si kakak misalnya membuka kamar mandi membuka pintu kamar mandi yang di dalamnya ada siapa? Ada adiknya. Nasihati misalnya apa? Nak, nanti kalau kamu di luar seperti ini repot ya. Kalau di keluarga mungkin bisa masih bisa emosi masih bisa diredam. Tapi kalau di luar kamu mencandai orang lagi BAB, kamu buka kamar mandinya ya, bisa marah itu orangnya. Ya, nasihati Bu. Karena kan kehidupan sesungguhnya anak kita itu bukan hanya saat bersama kita, tapi saat bersama siapa nanti? Bersama masyarakat nanti. Coba bayangkan kalau bersama masyarakat ya, ada orang masuk toilet umum dibuka sama anak kita. Wah, malunya setengah mati dia. Dan bagaimana kondisi anak kita mungkin ya bisa jadi babak belur karena urusan yang demikian ya. Dan nasihat ya, tatkala orang memberikan nasihat itu merupakan inti dari agama Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan, ad-dinu an-nasiha, yang namanya agama Islam itu adalah nasihat. Allah Ta'ala berfirman ya tentang Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam berkata dengan kaumnya, Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 62, uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Lihat Bu,
Nabi Nuh alaihissalam mengatakan bahwa uballigukum risalati rabbi, aku sedang menyampaikan kepada kalian, yaitu apa? Risalah atau amanah dari Allah Ta'ala. Wa ansahu lakum, dan aku ini sedang apa? Menasihati kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku ini tahu dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ini Nabi Nuh alaihissalam menasihati kaumnya. Ini bukti apa? Sayang, ya. Misalnya di antara bukti sayang yaitu apa? Kita menasihati siapa? Rakyat agar tidak demo, ya kan? Jangan demo, jangan ya. Karena khawatir kalau demo itu apa? Negeri bisa menjadi apa? Chaos, menjadi chaos ya misalnya. Itu mengerikan sekali, ya kan? Coba lihat di Surabaya ini kan ya. Berapa banyak pos polisi yang dibakar, banyak Bu ya, di Sederhana sini ya, itu terbakar Bu, Ibu tahu? Nggak lihat? Hancur itu. Kemudian di mana lagi Bu? Di Waru perbatasan itu, di bundaran itu, ada kan pos polisi yang mau ke arah Surabaya itu, terbakar. Mana lagi Bu? Bungkul, Kebun Binatang, Polsek Tegal Sari. Ya hancur Bu, ya kan? Padahal kalau dipikir-pikir itu kan dibangun dari uang rakyat juga, mohon maaf ya, meskipun caranya itu dengan pajak dari uang kita juga kan? Ya. Kita itu menasihati agar apa? Agar negeri itu tidak chaos, tidak hancur, ya kan? Bayangkan kalau setiap pemimpin itu kesalahan sedikit langsung dihancurkan, diganti. Wah, nggak ada pemimpin yang sempurna Bu. Kemudian ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah, ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tatkala berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang nasihat ini ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tatkala berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara baiat itu kan mengambil janji sumpah setia. Di antara misalnya kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin. Lihat kata Nabi sallallahu katakan, atau kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwasanya apa? Yaitu aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal. Yang pertama apa? Iqamis shalah, menegakkan salat, ita'iz zakah, menunaikan zakat, wan nushi likulli muslimin, dan sama saling menasihati sesama kaum muslimin. Ya, ini Bu. Baiatnya siapa? Ya, baiatnya siapa? Baiatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu juga berkata, inni ataitu, ya, sesungguhnya ya aku mendatangi, inni ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, lalu aku berkata, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, ubayyi'uka, aku berbaiat kepada engkau wahai Nabi, alal Islam, yaitu apa? Untuk Islam. Fasyarata alayya wa nusi likulli muslimin fabayatuhu ala hada. Lalu Nabi SAW memberikan sebuah syarat sebelum berbaiat, yaitu apa? Agar aku menasihati setiap kaum muslimin. Fabayatuhu ala hada, dan aku apa? Menerima baiat itu, menerima syarat tersebut. Perhatikan Bu, Al-Mughirah ibn Syu'bah, ya. Maka kalau enggak ada nasihat, ya habis Bu. Wes orang akan berbuat seenaknya, ya. Dan memang kan lihat, kita ini sudah lurus-lurus lalu ketemu orang yang agak miring-miring, akhirnya apa? Ini kayak orang enggak pernah dinasihati atau bagaimana ya, ya kan? Tatkala kita melihat anak-anak nakal, murid-murid nakal, orang-orang nakal, ini kan kita kayak melihat orang ini apa enggak ngerti bahayanya ini. Misalnya demikian. Maka dari itu hendaknya ya ketika seseorang itu meminta nasihat, kita nasihati. Meminta wejangan, kita kasih apa? Wejangan, jangan dibiarkan, ya. Apalagi orang yang sudah lagi kalut Bu, lagi kalut. Apa kalut itu ya? Lagi sumpek suami, sumpek anak, sumpek urusan apa? Rumah tangga, ya. Minta nasihat, misalnya aku sudah tidak kuat ya menghadapi suamiku begini, misalnya begitu.
Kemudian apa? Anakku juga sulit diatur, anakku sering pulang malam gini misalnya. Warumah sudah. Terus yang ngasih nasihat apa? Ya udah kalau udah sumpek ya silahkan aja. Wah ini bahaya bu. Silahkan aja apa maknanya ini? Silahkan aja maksudnya gimana? Silahkan aja bunuh diri atau gimana? Ya. Makanya harus apa? Saling menasihati sesama kaum muslimin. Ya. Nasihat itu banyak bu. Bukan hanya urusan agama, urusan kehidupan. Urusan kehidupan juga banyak. Urusan agama juga apa banyak. Semua dinasihati. Ada teman kita yang senang berhutang. Kamu kok senang hutang sih? Aku lihat bulan lalu kamu berhutang sama fulan. Sekarang hutang lagi. Apa hutang yang lalu sudah terbayarkan? Misalnya begitu ya. Misalnya lihat teman sedang ngutang. Ngutangnya bukan ke kita, ke orang lain. Afwan, ana bulan lalu tuh pas ketemu antum berhutang sama fulan. Sekarang antum hutang lagi sama fulan yang sama. Antum masya Allah kok baik sekali fulan tersebut memberikan hutang. Lalu misalnya dia jawab, iya ana berhutang untuk apa? Untuk modal usaha. Alhamdulillah hutang yang ana berhutang pada saat antum ketemu ana itu sudah terbayarkan, sudah lunas semuanya. Dan ana beri lebih. Sekarang ana mau berhutang lagi. Oh berarti gak apa-apa, diingatkan bu ya. Tapi kalau misalnya dia jawab, oh iya, yang lalu ana belum ngutang karena modalnya kurang, belum terbayar hutangnya karena modalnya kurang ya. Sekarang ini mau berhutang lagi karena apa? Karena membutuhkan membutuhkan modal lebih ya, misalnya demikian. Maka diingatkan, hati-hati lo sama hutang. Ya, hutang ini bisa memberikan kehinaan nanti pada hari kiamat ya. Kamu nanti bisa meminta-minta. Bahaya sekali. Maka diingatkan, Bu. Kemudian misalnya kita lihat anaknya fulan berandal di jalan, telepon bapaknya langsung. Misalnya Pak siapa? Pak Ahmad, ngapunten Pak Ahmad. Ana semalam pulang jam 2 malam. Qadarullah memang saya pulang telat misalnya. Saya lihat anak panjenengan ya. Apa betul anak panjenengan tak hari ini pulang pagi? Oh iya Pak, pulang pagi. Kenapa Pak? Iya, tadi malam saya di jalan itu ya, di Mer, lihat anak jenengan lagi nongkrong ya. Lagi persiapan balapan. Jenengan nggak pernah tahu ya di Mer itu kalau ada balapan ya? Tak pernah tahu. Wah. Oh iya, tidurnya cepet terus ya. Beberapa bulan lalu di Mer Mer yang paling enak dibuat balapan itu ibu tahu di mana? Sebentar, kan setelah dari dimsum bledos tahu, kemudian lampu merah itu yang pertama. Jadi lampu merah ketemu lampu merah itu yang pertama, ya. Yang kedua di mana? Setelah lampu merah itu yang saya tunjuk setelah Uner itu GM itu buat belok sampai lampu merah KONI itu paling enak juga buat balapan. Terus yang ketiga itu di mana Bu ya? Setelah Setelah SM 19 ke arah sini, wah itu juga dibuat balapan Bu kalau malam Bu. Jam 2. Apalagi dulu hari Sabtu Ahad Bu ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya, polisi berjaga-jaga, banyak polisi sekarang berjaga-jaga kalau malam Bu ya. Itu saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Bu, mereka kalau lagi balapan Bu nyetop jalanan Bu. Bisa stop jalanan. Jadi kayak jalan itu miliknya miliknya sendiri dia. Serius. Ya, kalau ngebut Bu, ngeri betul ngebutnya. Dan saya pernah lihat sekali dia jatuh nyungsep. Itu lagi kenceng-kencengnya itu nyungsep. Kalau kata sebagian orang, dan ini nggak boleh sebenarnya ya, sesuai harapan netizen. Ngeri sekali loh Bu itu Bu, nyungsep itu, aduh naudzubillah ya. Misalnya saya lihat anak jenengan Pak nongkrong sama kawan-kawannya di mau kebut-kebutan mungkin. Ini nasihat Bu, kita cinta. Betul Pak ya, semalam pulang malam ya, pulang pagi anak. Iya Pak, pulang pagi Pak, pulang jam 3:30 baru pulang. Ya Allah ya Rabb. Maka di antara bentuk nasihat, di antara bentuk kasih sayang ialah kita saling menasihati. Lanjut yang ke-7 sama ya, hampir sama dengan poin yang ke-6. An yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi, yaitu dia mencintai saudaranya, dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi, dan dia mencintai terjadi pada saudaranya sesuatu sebagaimana apa? Dia benci sesuatu tersebut terjadi pada dirinya.
liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Kata Nabi SAW menyebutkan tidak beriman ya salah seorang di antara kalian sampai apa? Mencintai bagi saudaranya sebagaimana apa? Dia mencintai dirinya sendiri, dan membenci bagi saudaranya sesuatu sebagaimana apa? Dia membenci sesuatu tersebut terjadi pada apa? Dirinya sendiri. Maka hadis ini Bu ya, hadis ini kata para ulama semakna dengan sabda Nabi SAW yang lainnya. Apa sabda Nabi SAW yang lainnya? Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhula al-jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yati ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Perhatikan kata Nabi SAW ini. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya, maka hendaknya apa? Dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan dia berperilaku kepada orang lain sebagaimana sebagaimana ia senang kalau apa? Diperlakukan baik oleh orang lain. Perhatikan ya. Kata Nabi SAW mengatakan, yaitu apa? Wal ya'ti ilan nas, hendaknya dia berbuat kebaik kepada orang lain, alladzi yuhibbu, ya, sebagaimana dia senang apa? An yu'ta ilaihi, yaitu apa? Diperlakukan baik oleh siapa? Oleh orang lain. Contoh ya, ini yang Masya Allah saya lihat dari sebagian orang Masya Allah, sebagian orang ya, saya melihat Masya Allah ya, dan akhirnya saya berusaha untuk meniru. Ada orang kalau turun dari bis ya, turun dari bis itu bilang begini sama supirnya, matur nuwun Pak. Itu simpel itu Bu, ucapan simpel yaitu apa? Matur nuwun. Tapi mungkin ya dalam benak saya ini adalah ucapan yang membahagiakan bagi seorang apa? Supir. Kenapa? Ada rasa terima kasih. Meskipun ya kalau dari sisi perusahaan mungkin ya perusahaan yang berterima kasih karena apa? Telah menggunakan jasanya untuk apa? Dipakai, ya kan? Uangnya datang, akhirnya banyak orang diperkerjakan. Tetapi Masya Allah Bu ya, ada seseorang yaitu apa? Saya melihat beberapa orang kita melihat kalau turun dari bis itu apa? Matur nuwun. Bahkan pernah turun dari kereta ya. Turun dari kereta, mungkin dia nggak bisa sampai ke mana? Ke masinisnya, karena kan depan ya, lokomotif kan di depan. Dia ketemu sama mbak-mbak, sama kondektur juga, makasih Pak. Ada Masya Allah loh Bu. Dan memang betul, sebagaimana kita tatkala kita ingin melayani orang lain, kemudian apa? Orang itu senang dengan kita, lalu apa? Dia mengucapkan terima kasih sama kita, dan kita senang. Maka sebagaimana kita ingin diperlakukan baik, maka hendaknya apa? Kita pun juga apa? Memperlakukan baik kepada siapa? Kepada orang lain, ya. Jadi sebagaimana kita juga benci ada perlakuan buruk terjadi sama kita, maka apa? Jangan memperlakukan perlakuan buruk ini kepada siapa? Kepada orang lain. Jangan. Nek ra gelem dipisui, ojo gampang apa? Misui. Nek ra gelem digertak suami, ojo menggertak apa? Suami. Kan sebenarnya simpel kan Bu ya. Nek pengen dilayani maka hendaknya apa? Melayani. Nanti akan timbal balik nanti Bu, akhirnya nanti insyaallah akan ada timbal balik. Kalau ndak pengen dicemberuti suami maka apa? Jangan apa? Masang muka apa? Cemberut misalnya. Ada seperti itu Bu, ada timbal balik semuanya ya. Jangan kita ini apa? Meminta hak kita terus tanpa menunaikan haknya siapa? Orang lain. Jangan kita menuntut apa yang menjadi hak kita tanpa apa? Menunaikan apa yang menjadi haknya orang lain. Harus sama-sama saling apa? Memenuhi. Ya, ada orang Bu ya. Pernah saya lihat ya, qadarullah masyafa'al ya. Waktu naik bis juga ya. Kan diingatkan sama kenek pramugaranya, Mas, mohon maaf Mas, kakinya jangan di atas. Apa jawabannya Bu? Jawabannya apa Bu? Loh, kan saya bayar. Ini. Maksudnya kakinya tuh enggak boleh naik dashboard tuh ya, karena ada dashboard kalau duduk di bis lantai 2 itu kan ada dashboardnya itu ya. Jangan naik, ada tulisan sudah jelas ada tidak untuk apa? Sandaran kaki. Naik Bu orang ini. Akhirnya Pak supirnya naik ke atas diseneni Bu. Karena mungkin pramugaranya nggak berani ya,
Ya, akhirnya apa? Supirnya apa yang naik, ya. Ada Masya Allah sebagian orang apa demikian. Nah, cinta kita kepada sesama muslim atau kepada orang lain itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar keimanan ataupun apa? Ketaatan apa mereka. Perhatikan. Cinta kepada sesama kaum muslimin itu ya, atau sesama kepada orang lain itu sesuai dengan apa? Keimanan dan juga apa? Ketaatan mereka kepada siapa? Kepada Allah. Tatkala mereka semakin taat, semakin bertakwa, kita semakin apa? Cinta. Tapi tatkala mungkin ada penurunan dalam cinta mereka kepada Allah, kita ya agak sedikit menjauhkan, bahaya ya. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa matsalul mu'minina, permisalan seorang mukmin, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, dalam masalah cinta mereka, kasih sayang mereka, kelemah lembutan mereka, kamatsalil jasadi, sebagaimana wujudnya sebuah jasad, idza ishtaka udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Tatkala seseorang ya merasakan sakit, ya maka apa? Tatkala tubuh merasakan sakit, satu tubuh merasakan sakit, maka apa? Sakit semua seluruh badannya. Dengan apa? Enggak bisa tidur, demam, ya kan? Sakit, Bu. Ada kemarin ke rumah sakit Dr. Sutomo, Bu ya. Kami ke rumah Dr. Sutomo. Waduh. Penyakit berat-berat tok itu di sana kelihatannya. Allahu Akbar. Ya Allah, saya melihat ya banyak yang lebih berat daripada ujian saya. Ya Allah, saya bersyukur sama Allah itu. Alhamdulillah ujiannya enggak berat-berat ya. Ada anak umur 8 tahun di atas stroller, Bu. 8 tahun, Bu, bisa bayangin. 8 tahun sudah bisa jalan apa tidak? Sudah bisa jalan. 8 tahun, Bu, di atas stroller. Strollernya anak bayi. 8 tahun loh. Sakitnya apa? Hidrosefalus. Yang kepalanya besar tuh, Bu ya. Terus lagi bukan saya tambah itu, Bu, yang membuat saya semakin miris, hati saya semakin pilu ya, yaitu apa? Tatkala kami melihat dia bernafas menggunakan selang. Allah, ya Allah, berat sekali ujiannya. Bukan hanya itu tuh, Bu, ada lagi, yaitu apa? Mohon maaf. Kalau lagi makan saya mohon maaf ya. Jangan wis. Nanti enggak kolu mangan nanti. Ya, pokoknya berat, Bu. Ya. Kemudian ada orang di sebelah saya, ibu-ibu ya, seorang ibu dengan seorang anak. Saya tanya, sakit yang dari mana, Bu? Dari Nganjuk. Sakit apa, Bu? Oh, bukan saya yang sakit, anak saya. Oh, ini anaknya. Anak mungkin SMP perkiraan saya. Masya Allah. Apa? Polip, Pak. Ini lagi kontrol katanya. Lagi apa kontrol. Oh, berarti sudah operasi? Sudah, yang keempat. Dalam benak saya, operasi berapa kali? 4 kali, Bu, hidungnya disogok-sogok. Maksudnya operasi polip kan ada sesuatu pasti yang apa, masuk kan. Maksudnya begitu, Bu ya, bukan sogok-sogok itu di apa ya, bukan. Kan ada sesuatu yang masuk ke dalam apa? Hidung untuk apa? Dibersihkan polipnya. 4 kali, bayangin, Bu. 4 kali. Ya. Maka begitulah seorang muslim ya, tatkala melihat saudaranya berat, kita pun juga merasa apa? Berat. Tatkala melihat seorang muslim tertimpa hutang, kita pun juga apa? Ya Allah, hutang, ya Allah, gimana hutangnya? Ya, terkadang sebagian ikhwan ya, Masya Allah, yaitu apa? Tertimpa hutang yang sangat besar hingga harus apa? Rumahnya apa? Disita, ya kan? Ya Allah, ya berat ya. Maka dari itu, ma'asyarul ummahat rahimani wa rahimakumullah, cobalah merasakan apa yang dirasakan oleh siapa? Orang lain. Ya, tatkala orang lain itu yakni berat dalam jalan, coba diresapi. Mungkin kita enggak akan pernah sama, tetapi apa? Kalau kita punya kebaikan, coba berikan kebaikan ini kepada siapa? Orang lain, meskipun jumlahnya apa? Tidak sebesar yang kita miliki. Jenengan bisa merasakan makanan-makanan nikmat, coba ingat saudara-saudara yang lain ya. Saudara-saudara apa yang lain. Taib. Yang ke-8 yaitu apa? Saling tolong menolong. Ya, saling apa? Tolong menolong. Ayan surahu wa la yakhdhuluhu. Hendaknya seorang muslim itu ya saling menolong dan tidak membiarkan ya. Jadi saling tolong menolong, tidak apa? Membiarkan.
Kemudian fi ayyi mautinin ihtaja fihi ila nasrihi wa ta'yidihi, pada segala tempat, segala waktu yang dimana kawannya ini membutuhkan apa? Pertolongan. Jadi menolong itu bukannya pada segala, semua waktu yang bisa kita menolong, kita tolong. Mau malam, mau siang, mau hari ini, mau esok hari, mau tua ataupun apa muda, kita saling apa? Tolong menolong. Ya, di antara bentuk tolong menolong itu ya, ialah apa, misalnya ada ibu-ibu misalnya tua ingin menyeberang jalan, diseberangkan Bu jalannya, ya, diseberang, dibantu menyeberang jalan, ya. Tapi alhamdulillah insyaallah ahlu Surabaya ini insyaallah kalau sudah bunyi tetot itu sudah apa, mandek, ya. Kayak di Galaksi itu kita melihat ya, ada tetot ada bunyi, lampu merah bunyi, kemudian apa, orang nyebrang, masyaallah kita senang Bu. Ya meskipun ada satu dua yang udah tetot tapi masih apa? Nah, itu ya, itulah sebagian orang kan, enggak semua orang apa lurus ya. Ini lagi enggak lurus mungkin orangnya. Ada mungkin kebelet ya. Atau mungkin istri sedang lahiran mungkin ya, atau apa mungkin kita enggak tahu. Kita tetap berusaha. Tetapi masyaallah ya. Nah, kan ditolong Bu. Ya. Lihat tetangga lagi susah, ya, tetangga lagi apa susah, misalnya rumahnya kebakaran, ya, naudzubillah, enggak kena kita tolong, ya, enggak, jangan membiarkan. Misalnya kita tolong apa? Rumah tempat tetangga kita kebakaran, enggak kena kita. Misalnya kita tolong apa yang kita bisa? Misal rumah kita besar, ada 2 kamar kosong, kamu tinggal di sini sementara, barang-barangmu gampang, yang penting kamu ada tempat dulu. Atau misalnya kita rumahnya biasa sederhana, kita nggak punya tempat tinggal, tetapi apa, kita orang kaya, maksudnya kamarnya pas ya, tapi kita orang masih mampu, kita kasih dia makan pagi siang sore, ya. Atau misalnya yakni apa, dia sudah berencana untuk tinggal di mana, di family-nya dulu, terlebih tinggal di mana, di bersama familinya dulu. Taib, kamu nanti ke rumah familimu pakai apa? Tak siapkan mobil ya, kau pakai ini aja sudah, kamu jangan nyewa mobil, aku yang bayari misalnya. Ada Masya Allah. Atau misalnya kita orang kaya, melihat tetangga kita kebakaran misalnya rumahnya, kita ngapain? Kamu mau enggak tak kontrakin rumah dulu? Ini aku ada uang misalnya 30 juta, terlalu banyak ya. Misalnya aku ada uang 20 juta nih, fadol, tak mau kontrakan, tapi kontrak ya, anak kontrak, saya enggak bisa belikan rumah, tapi tak kontrakin ya, setahun anak bisanya untuk mengontrakkan antum ya. Mau apa tidak? Ada Masya Allah. Maka seorang muslim itu hendaknya saling membantu kesulitan muslim yang lainnya. Saling membantu apapun semuanya. Makanya di sini disebutkan ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu katakan, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang sedang berbuat zalim ataupun apa yang sedang apa didolimi. Wasu'ila alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya, an kaifiyati atau an kaifihi atau kaifiyati nasrihi wa huwa zalimun ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebutkan, ta'khudu fawqa yadayhi bimakna tahjuruhu anidz zulmi wa tahulu bainahu wa baina fi'lihi fadzalika nasruka lahu. Kata Nabi SAW katakan, yaitu apa? Engkau mengambil tangannya bagian atas. Maknanya apa? Engkau menghalanginya dari apa? Perbuatan apa? Zalim, sehingga apa? Dia berhenti dari perbuatan kezaliman itu. Maka itulah bentuk, yaitu apa? Engkau menolong dari apa? Dari menolong saudaramu. Jadi menolong saudara itu bukan hanya yang zalim, yang dizalimi, tetapi apa? Juga yang kepada orang-orang yang berbuat apa? Zalim. Dan kata Nabi SAW sebutkan Bu, dia tadi sini Masya Allah, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim apa yang lainnya. Ya nek bedo kajian, bedo majelis taklim, ya saling apa? Tolong masih muslim Bu. Ya, si muslim. Mohon maaf. Jangan marah misalnya. Misalnya saudara kita ada yang masih kunut ya, dan dia pendapatnya kunut setiap subuh. Ada si muslim Bu. Ya, si muslim.
Ya. Ada misalnya yakni apa, saudara kita, misalnya kita sudah bercadar ya, sudah bercadar, saudara kita jilbabe si apa, si endek-endekan ya kan, si endek tapi si gelem kajian, masya Allah, si muslim dia bu, si muslim dia itu bu, ditolong ditolong si muslim ya. Bayangin Nabi SAW apa? Menolong orang yang zalim dan orang yang didolimi. Ya, bayangkan Nabi SAW perintahkan demikian. Maka bagaimana dengan apa? Seorang muslim yang mungkin apa terdolimi, yang masih kurang sana sini, kita tolong ya. Makanya di sini disebutkan, perhatikan di sini, masya Allah sangat bagus bu ya. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak saling mendolimi. Bu. Kata Nabi SAW yaitu apa? Tidak saling apa? Mendolimi. Wala yakhdhuluhu, tidak saling membiarkan atau menelantarkan. Wala yahkiruhu, dan tidak saling menghina. Jangan membuat gap antara orang-orang kaya dengan orang-orang apa? Miskin. Jangan. Jenengan ketika sudah berada di alamin semuanya sama. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang rumah sendiri, rumahnya ngontrak, mau yang sudah menikah ataupun belum menikah ataupun sudah pernah menikah misalnya, semua sama. Jangan apa? Ada yaitu apa? Gap antara orang kaya dengan apa? Orang miskin. Dan sebenarnya sebagian terjadi ya. Saya nggak tahu kalau di tempat apa di sini, mudah-mudahan tidak ada. Di tempat lain terjadi. Ini golongannya orang-orang kaya yang tasnya branded ya, yang hobinya ya bajunya bagus-bagus ya kan. Wah yang ini yang bajunya yang biasa-biasa ya, yang standar-standar. Jangan bu ya, jangan. Allah jangan ini, jangan. Oh kalau yang kaya-kaya nanti ya, yang kaya-kaya nanti dekatnya sama asatidah ustadzahnya. Yang miskin-miskin bagian apa? Bagian panas-panas misalnya. Jangan, Allah jangan. Ya, jangan ada seperti itu. Jangan ada seperti itu. Saling menelantarkan, saling apa? Menghina. Tidak boleh terjadi apa demikian. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang lain, "Ma min muslimin", tidaklah seorang muslim. Jadi situ disebutkan yansuru musliman, menolong muslim yang lain, fi maudi'in yantahaku fihi irduhu, yang dimana pada sebuah tempat atau sebuah waktu dia dilanggar kehormatannya, wa tustahallu fihi hurmatuhu, dan apa mungkin akan apa dihalalkan yaitu kehormatannya, kewibawaannya, illa nasarahullahu fi mautihin yuhibbu fihi nasrahu, melainkan Allah Ta'ala akan menolong dirinya pada sebuah tempat atau waktu yang dia ingin ditolong. Perhatikan bu, kata Nabi SAW katakan, tidaklah seseorang menolong muslim yang lainnya yang ketika itu apa? Sedang dilanggar kehormatannya, sedang dilanggar apa? Kewibawaannya, dicaci maki, lalu kita tolong, melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menolong kita pada sebuah waktu, pada sebuah tempat yang ingin apa? Kita ditolong oleh orang lain. Wa ma min imri'in khadala musliman fi mautinin ya tuntahaku fihi hurmatuhu illa khadalahu Allahu fi mawdi'in yuhibbu fihi nasrahu. Naudzubillah. Dan tidaklah seorang muslim menelantarkan muslim yang lainnya ya di suatu tempat atau waktu tatkala kehormatannya dilanggar. Jadi ada orang lagi susah kita biarkan, ada orang lagi terlantar kita biarkan, ada orang ya sedang sempit kita biarkan. Apa kata Nabi SAW sebutkan? Maka Allah akan menelantarkan dirinya pada suatu tempat atau waktu yang dia tuh pengen ditolong. Perhatikan di sini bu. Kalau kita menolong orang lain pada saat orang lain memang butuh, kehormatan dilanggar, kewibawaan dihancurkan, harta diambil, kita tolong, maka Allah akan tolong kita pada saat apa? Kita memang lagi membutuhkan pertolongan Allah. Dan sebaliknya, pada saat kita melihat orang lain ya sedang susah, sedang peli, sedang yakni kalut, kita biarkan, bahkan kita tidak ngurusi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kita. Padahal apa?
pada saat itu kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah. Perhatikan hadis ini. Hadis yang jenengan sudah hafal semuanya, sudah faham semuanya, insyaallah tinggal praktiknya bagaimana. Kata Nabi SAW sebutkan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Kata Nabi SAW mengatakan, barang siapa ya yang membebaskan seorang mukmin, ya, membebaskan apa? Seorang mukmin dari satu kesusahan, dari apa? Kesusahan apa? Dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dirinya dari apa? Satu kesusahan dari mana? Di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW katakan, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, maka Allah kenapa memudahkan urusannya di mana? Di hari kiamat. Kayak siapa namanya? Wali kota kita, wadi bagus sekali ya. Semoga Allah berikan bimbingan kepada beliau terus. Ada orang dari Kebraon sana, nggak tahu lapornya via apa ya. Laporan ke Pak Eri bahwasanya apa? Ngurus apa? Kakak itu dimintai biaya 300 dan 200 ribu, 500.000, Bu. Subhanallah. Padahal Surabaya apa gratis apa enggak? Gratis kan ya? Gratis. Bahkan Surabaya ngurusnya sedang apa? Sudah apa? Online ya. Wah, Surabaya Masya Allah gratis, mudah, cepat ya kan? Langsung Bu, Pak Eri itu datang sidak ke mana? Mungkin ke kantor kelurahan ya mungkin. Sopo ayo ngaco sopo aku ya begini. Nang map iki aku duwe bukti CT, aku duwe bukti apa transferane. Ono sing nang kene iki apa? Pegawai jaluk duit sakmene nang wargaku. Ngacungo saiki. Wah, saya seneng kayak gitu Bu. Ada punya pemimpin apa yang bagus, menghilangkan apa istilahnya ya? Apa itu? Korupsi ya. Pungli. Ya, pungli. Di mana? Di jajarannya. Ada bagus. Ya, itu bagus sekali, harus didukung, Bu. Boleh 500.000 Bu, gede 500.000 Bu. Mek gawe ngurus apa? Kakak, ya. Kan dia pindah dari satu RT ke satu kelurahan ke kelurahan, dia masuk, kemudian apa? Dia ngurus. Dimintai biaya berapa? 500.000. Wah, ngamuk Pak Eri, Bu. Ya opo kowe iku apa sampean itu, kata beliau, wis membuat susah rakyatku. Masya Allah. Itu senang saya itu lihat pemimpin kayak begitu. Masya Allah. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada beliau sehingga bisa pimpin Surabaya dengan apa? Dengan baik ya. Lanjut Bu. Kata Nabi SAW sebutkan, wa man satara musliman satrahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, ya, aib seorang muslim, maka apa? Allah akan tutupi aibnya di mana? Di hari kiamat kelak. Ya. Jangan tahu aibnya orang-orang lain, maka apa? Jangan gampang-gampangan, yaitu apa? Membacakan aibnya siapa? Orang lain. Sekali lagi saya sebutkan ya. Jenengan tatkala melihat, membaca, mendengar aib orang lain, maka apa? Jangan gampang-gampang membacakan aibnya siapa? Orang lain. Nasihati dulu. Siapa tahu dengan nasihatnya panjenengan dia bisa apa? Berubah. Contoh ya. Misalnya kita melihat seseorang yang memang terkenal lurus, Masya Allah, lurus, Masya Allah. Suatu ketika kita melihat kesalahan dia. Apa kesalahannya misalnya? Ya kesalahan apapun. Maka apa? Nasihat dijapri. Mas atau Mbak, ngapunten Mbak. Masya Allah, panjenengan itu adalah insya Allah wanita yang solihah. Tadi panjenengan melakukan kesalahan yang itu menurut saya itu melanggar syariat Islam misalnya. Mbok yao, misalnya kalau bicara, misalnya ya. Lihat teman jenengan lagi ngomong sama suaminya, bentak suaminya sampai suaminya ciut misalnya. Dan itu enggak pantas bagi seorang wanita. Lalu kemudian apa panjenengan ingatkan, yo mbok yo jangan sama suami itu jangan bentak-bentak. Mungkin suaminya dengan salah, khilaf, atau mungkin dia lupa. Jangan seperti itu. Wanita itu bukan suaranya untuk apa? Tinggi. Misalnya demikian. Maka ingatkan.
Siapa tahu dengan apa? Dengan demikian apa? Dia bisa kembali. Makanya ahlu sunnah atau yaitu orang yang berbuat maksiat itu diberlakukan dua, misalnya begini. Orang yang memang asalnya masih lurus-lurus saja, memang dia lurus awalnya, maka tatkala dia melakukan kemaksiatan jangan apa? Langsung disebarkan. Jangan. Tetapi kalau memang orang yang dahulunya yaitu apa? Memang yakni memang rajanya maksiat atau bahkan ratunya apa? Maksiat, maka boleh diberitahukan agar apa? Manusia waspada terhadap kejahatannya. Maka dari itu, tatkala ada seseorang yang dia itu melakukan kemaksiatan, hendaknya apa? Dinasihati terlebih dahulu. Siapa tahu dengan nasihat panjenengan apa? Dia bisa apa? Berubah. Lalu lihat nasihat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi ya tentang apa? Tentang pentingnya kita itu apa namanya? Setelah menutupi aib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan dari sini, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya menolong seorang hamba selama apa? Selama hamba tadi masih senang apa? Menolong siapa? Saudaranya. Jadi di antara sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menolong apa? Saudara kita. Lanjut. Yang ke-9. Oh ini mohon maaf, ada satu hadis belum saya baca. Kata Nabi SAW sebutkan, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nara yaumal qiyamati. Kata Nabi SAW sebutkan, barang siapa yang mencegah ya terjadinya yaitu pelanggaran kehormatan, apa dalam artian gibah ya, mungkin akan digibahi. Barang siapa yang mencegah terjadinya gibah terhadap saudaranya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan lindungi atau jauhkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Misal wayang ngobrol-ngobrol, des ngobrol apa? Halah Bu Fulana iku lho, kementus misale. Halah kementus Bu Fulana iku. Bu, aja ngono tak wis mandek. Wis nasihati wae. Ada orang kepo. Kementuse yo apa kementuse Bu Fulana iku? Hasilnya begitu. Keponya tinggi betul langsung ya. Apalagi ingin apa? Dirusak kehormatannya. Ojo gumpul karo Bu Fulana iku ya. Bu Fulana ini. Sing ndi sih? Si apa sih Bu Fulana kok ngono? Janganlah. Ya. 9. Ya, 9. Ini hampir sama kayak poin yang ke-7 ya. Alla yamassahu bisu'in au yanalahu bimakruhin. Tidak menimpakan ya, tidak apa memberikan keburukan kepada saudaranya atau sesuatu yang dibenci kepada siapa? Kepada saudaranya. Kata Nabi SAW mengatakan, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim atau setiap muslim itu halal yaitu apa? Haram yaitu apa? Hartanya, darahnya dan juga apa? Kehormatannya. Haram. Enggak boleh diambil kecuali dengan cara apa? Yang hak, yang benar. Ya, harta enggak boleh dicolong. Masih 1.000 enggak boleh dicuri. Masih 10.000 enggak boleh dicuri. Masih kayak ada orang mengatakan, lah kalau korupsi siti-siti enggak apa-apa lah. Ya enggak boleh. Enggak boleh, siti-siti juga enggak boleh. Siti-siti juga lama-lama jadi apa, banyak, enggak boleh. Ya, harus dikembalikan kepada pemiliknya semuanya. Ya, pertanggungjawaban itu harus rinci, ya. Makanya orang-orang yang memegang bagian keuangan itu harus berhati-hati terhadap masalah uang. Siapapun itu. Mau di sekolah, mau di yayasan, mau di di instansi, mau di mana, di RT, mau di RW, mau di rumah tangga, siapapun yang memegang keuangan harus bertakwa dan berhati-hati terhadap masalah apa? Uang. Ya, karena uang itu bisa menggelapkan mata, bahkan bisa menggelapkan apa? Hati. Maka hendaknya harus berhati-hati dengan masalah apa? Duit. Bagi siapapun yang ngurusi uang harus berhati-hati dan bertakwa betul pada Allah Ta'ala. Contoh, misalnya ngurusi
jadi bendahara di sebuah majelis taklim, ya harus dilaporkan. Ini pengeluaran sekian, hari ini pemasukan sekian, ya. Ada yang kredit atau ada yang ngutang sekian, misalnya diperbolehkan, misalkan diperbolehkan, ya saya nggak tahu ya. Maka dicatat betul-betul, jangan apa, jangan bermain-main dalam masalah apa, uang. Pertanggungjawabannya setiap sen itu akan dimintai jawaban, ya. Jangan sembarangan masalah apa, uang. Misal, jenengan sebagai ummahat diberi uang oleh suami, ini bu uang apa pak? Ya uang buat jajan, atau mohon maaf, uang buat sekolahnya anak-anak kita. Nanti sisa 200 dipakai ibu saja. Paham ya? Misalnya uang sekolahnya misalnya sejuta 300, dikasih uang 1,5. Ini uang 1,5 bu, yang 1,300 untuk sekolah, yang 200 buat ibu. Ternyata apa? Diambil diambil 400.000 buat jajan, 1.100.000 buat apa? Buat bayar sekolah. Akhirnya di ujung semester ditanya, Bapak, ini anak Bapak masih punya hutang berapa? 200. Loh, kok bisa? Kok bisa kok hutang 200? Dari mana? Iya Pak, ini terakhir ibu ini bayar bayar SPP hanya 100. Wah, ini istrinya bermain-main ini. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Maka harus berhati-hati terhadap masalah uang. Ya. Kemudian apa? Harta juga, kemudian darah, ya. Darah itu dijaga, jangan sampai tertumpah, ya. Coba lihat kemarin demonstrasi qadarullah yang mati berapa? Ada berapa yang mati kemarin? 10. Yang kasihan itu yang anggota DPR di Makassar kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kebakar ya. Yang kebakar Bu ya. Itu kasihan sekali itu. Anaknya gimana coba? Coba anaknya gimana? Terus kemudian juga siapa tuh yang mati ojol tuh? Ya fulan yang ojol itu ya. Itulah yang mati itu, fulan itu kan kasihan juga itu. Itu kalau ketika kemana saya ke Jakarta Bu ya. Kan itu demonya terjadi hari Jumat kan ya? Jumat ya, betul ya? Kamis sama Jumat ya? Saya berangkat ke Jakarta hari Jumat, lalu Sabtu saya ngobrol sama tukang ojek. Dia bilang begini, saya tanya, itu gimana sih bang kronologinya bang? Kita tanyakan dia orang, gini bang, ini menurut teman-teman nih, dia ini apa? Baru pulang nganter, nganter makanan. Kemudian mungkin ikut sebentar terus udahan, kenapa dia pulang? Lah keos bang ya. Kenapa? Mungkin dia jatuh atau dijatuhin atau gimana, akhirnya apa? Kelindes. Ya. Nggak ada yang tahu, siapa yang mau disalahkan? Nggak bisa. Ya kan carut marut kan? Makanya darah pun nggak boleh ditumpahkan. Ya. Sekarang Masya Allah, orang dibayar 20 juta untuk menghilangkan nyawa orang tuh loh, mau Bu. Tahu kan beritanya? Nggak pernah tahu? Nggak usah lihatlah kalau begitu. Ada seorang influencer di Indonesia membunuh fulan ya. Yang pembunuhnya dibayar berapa? Masing-masing dibayar 20 juta Bu. Ya Allah, buat menghilangkan nyawa orang. La haula wala quwata illa billah. Maka enggak boleh menimpakan keburukan pada orang lain. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, yaitu apa? Al-mu'minu man aminahu al-mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan seorang mukmin itu siapa? Yang dimana muslim lainnya itu merasa apa? Merasa aman dari apa? Dari gangguan dirinya dan juga apa? Dari gangguan hartanya aman semuanya. Taib. Yang ke-10, an yatawadu'a. Oh mohon maaf, masih banyak hadisnya saya belum baca. Sebentar. Lihat, saya baca lagi, mohon maaf saya kembali. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tak boleh seorang muslim itu menakut-nakuti muslim yang lainnya. Apalagi nodongkan pedang, tak boleh Bu ya, jangan. Nodongkan pedang, nodongkan pistol, ya. Nodongkan badik, ya, nodongkan celurit, ya, jangan, ya, jangan. Sama anak-anak juga nggak boleh menakut-nakuti, ya, bercanda dengan pisau itu tidak boleh. Kemudian
kata Nabi SAW mengatakan, la yahilu li muslimin an yushira li ila akhihi binadratin tu'dihi. Perhatikan, kata Nabi SAW mengatakan, tidak boleh seorang muslim ya menyakiti, atau tidak halal bagi seorang muslim menyakiti saudaranya dengan apa? Dengan pandangan yang menyakitinya. Pandangan sinis misalnya, ya. Pandangan benci, ya. Tidak boleh. Dengan pandangan saja tidak boleh. Kemudian Nabi SAW bersabda juga, innallaha yakrahu adzal mu'minin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu membenci ya gangguan terhadap apa? Orang-orang beriman. Wa qauli sallallahu, Nabi SAW bersabda, al-muslimu, seorang muslim itu siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang muslim yang lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan juga tangannya. Harus kita ini apa? Menjaga diri kita dari apa? Dari mengganggu siapa? Orang lain. Jangan ganggu orang lain dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Makanya kalau misalnya ada acara besar di rumah panjenengan, izin sama Pak RT misalnya, agar apa? Disampaikan kepada seluruh warga. Ada enggak tahu ya, mungkin beda-beda tiap wilayah. Agar apa? Tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya, tidak mengganggu hajatnya manusia apa yang banyak. Ya, berusaha untuk apa? Senantiasa, yaitu apa? Tidak mengganggu orang lain, tidak memberikan apa? Gangguan kepada siapa? Orang lain. Parkir mobil juga demikian. Ya, parkir mobil itu ditontok Bu, biasanya wedok, biasanya lu wedok. Nek parkir iku nengah. Wedok iku nek parkir biasanya apa nengah, ndak wani minggir mepet-pet ku ndak wani. Maka kalau jenengan parkir Bu ya, mohon maaf, di gang yang mungkin mohon maaf terasa sempit, itu dilihat Bu, mobil kira-kira bisa lewat apa enggak ya, mobil bisa lewat apa enggak ya, misalnya gitu Bu. Saya Bu ya, berkunjung ke rumah saudara di luar kota, tepatnya di Jawa Barat ya. Itu saya enggak, ketika itu saya naik mobil Bu. Ketika saya naik mobil, saya tanya, nanti di sana ada parkir mobil ya? Ada Pak, ada, monggo main aja sini, nggak apa-apa. Dia bilang begitu. Benar ada mobil parkir? Ada, serius, aman, kata dia. Jalanlah kita naik mobil sama istri Bu ya. Kira-kira jalan, lalu apa yang terjadi? Bener Bu, ada parkir mobil. Di mana parkirnya? Di jalan Bu, parkirnya Bu. Di jalan. Ngepres 2 mobil. Saya baru turun aja loh. Saya baru turun sama istri karena punya mobil saudara. Baru turun dari istri apa sudah sedikit buat kemacetan. Karena bahkan saya buka pintu menghalangi apa lalu lalang manusia. Duh, ini tak tegur. Katanya ada parkir, kok parkirnya model apa begini. Ya begini tapi aman, nggak apa-apa kok. Ya aduh, nggak enak. Akhirnya kesana lagi Bu, untuk yang kedua kalinya. Saya ngapain Bu? Bawa mobil tetap ya, pinjam saudara, tapi apa? Mobilnya tak taruh di mana? Di kayak ITC gitu ya, tak taruh di ITC. Dari ITC ke rumahnya saya naik Grab, naik gokar, sudah wis aman, dalam aman hati saya. Aman yaitu apa? Mobilnya. Karena waktu itu hati itu gemeteran. Ini mobil baret enggak ya? Kan mobilnya saudara Bu. Ini mobil gembesi enggak ya? Kan mobilnya saudara Bu. Ya, apalagi platnya L. Subhanallah. Maka banyak kita ini apa? Jangan sampai mengganggu siapa? Orang lain. Yang ke-10 yang terakhir. An yatawaddu'a wa la yatakabbara. An yatawaddu'a lahu wa la yatakabbaru alaih, yaitu menunjukkan sikap tawadhu dan bukan sikap apa? Menyombongkan diri. Wa alla yuqimahu min majlisihi al-mubaha liyajlisa fihi. Di sini disebutkan yaitu apa? Tidak membangunkannya, membuat dia berdiri dari apa? Tempat duduknya, kemudian apa? Kita duduki, enggak boleh. Geser Po. Ya, misalnya, Mbak ngalih Mbak. Misalnya begitu. Jangan. Kalau geser-geser enggak apa-apa, ya. Makanya jadi orang tuh yang tawadhu, meskipun jenengan jabatannya tinggi ya, suami jenengan jabatannya tinggi ya. Ketika misalnya di majelis ilmu, jangan bisa dihormati. Oh, Bu Fulan nih kira ya. Bu Fulanah ya. Yang punya jabatan suami, jenengan enggak punya jabatan. Misalnya ya, suami jenengan
jabatannya tertinggi misalnya ya, jabatan Masya Allah mentereng top ya. Ketika itu yang punya jabatan siapa? Suami. Jenengan tidak punya, maka biasa aja jenengan itu. Tidak usah apa? Tidak usah minta dilayani sebagaimana seorang apa? Suami kita, nggak usah. Biasa aja. Jadi orang tawadhu itu paling enak, Bu. Ya. Kita kan tawadhu maknanya ya apa? Apa makna tawadhu? Apa tawadhu artinya? Rendah hati. Enggak, bukan yang itu. Saya sudah pernah sampaikan. Apa tawadhu maknanya? Kita ridho dianggap pada posisi yang bukan semestinya di posisi kita. Faham maksudnya? Misalnya kita seharusnya peringkat 1, tetapi kita dianggap apa? Peringkat apa? 10, ya nggak apa-apalah. Faham Bu ya? Ada tawadhu. Maka jenengan juga demikian. Ketika di hadapan orang-orang biasa saja, ya jalannya biasa, gaya bicaranya apa? Biasa. Berbaurlah dengan masyarakat. Selama berbaurnya itu tidak menyelisih bahasa syariat. Berbaur. Ya, mangan yo mangan ya, mangan lesehan yo lesehan ya, apalagi misalnya ya mangan yang gawe tangan kosong ya tangan kosong ya, misalnya demikian ya, biasa saja sudah sama kita dengan manusia yang lainnya. Lihat Bu, kata Nabi SAW katakan, akulu kama ya'kulul abdu. Kata Nabi SAW sebutkan, aku ini makan sebagaimana hamba-hamba yang lain juga apa makan. Sama. Aku ini makan sebagaimana hamba-hamba juga makan, sama. Dalam artian apa? Ya sama, nggak ada yang beda, sama makanannya sama, cara makannya juga apa sama, ya. Yang dimakan juga apa? Sama, misalnya nggak ada. Ya, tawadhu. Kalau panjenengan ya bisa misalnya berada makan-makan yang mewah, misalnya coba berusaha untuk apa? Disimpan ya, Jangan terus-terusan dibagi bendino share panganannya dibagi bendino di share terus ya. Tapi nak tahu dikei konco-konco nih. Saya begitu. Bendino ya. Ya. Ada sebagian ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini ya, insyaallah enggak ada ibu sini. Ada sebagian ibu-ibu, suaminya memang jabatannya top, Masya Allah. Ini sebagian ibu ini, suami jabatan top, Masya Allah. Terkadang saya lihat status WA-nya, lagi di sini menemani suami tercinta begitu. Ada pakai H begitu. Terus ada lagi kapan hari? Ya kan lewat di status ya, kebaca. Ada yakni dia mengatakan apa? Daripada nunggu suami kita gabut, mending kita shopping gitu. Waduh, subhanallah. Jadi dia ikut suaminya ke luar negeri, suaminya ada rapat mungkin ya, daripada gabut dia apa shopping. Ada ya Allah, untuk apa? Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Makanya tawadhu itu adalah perkara yang sangat berat. Kata Nabi SAW sebutkan, innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menasihatkan kepada diriku agar apa? Bersikap tawadhu sampai akhirnya seseorang itu tidak bangga terhadap orang yang lain dan tidak apa? Melampaui batas terhadap apa? Orang yang lain. Mungkin Bu ya, mohon maaf. Mungkin kita enggak syirik, kita enggak berbuat bid'ah, kita mungkin apa? Tidak yakni mencuri harta orang lain, tidak. Kita tidak apa? Korupsi, tidak apa? Membunuh, enggak zina, enggak. Tetapi kita melakukan maksiat apa? Yaitu ujub. Kita ujub. Bahaya ujub ini, membinasakan. Kita merasa lebih baik daripada apa? Orang lain, enggak boleh. Merasa setiap hari ngaji diamin bendino lalu jadi lebih baik, enggak boleh, jangan. Harus tetap apa? Mengoreksi apa? Diri terus menerus. Ya. Jangan merasa apa ada yang lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Karena Nabi SAW memerintahkan kita yaitu apa? Agar kita bersikap tawadhu. Kemudian kata Nabi SAW sebutkan, ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu bersikap tawadhu melainkan apa? Allah akan semakin tinggikan dia. Kata Nabi SAW, nah ini Bu ya, ini yang saya mencari hadisnya ini, doa ini, yaitu apa? Apakah ini doanya sahih dari Nabi SAW ataukah tidak? Yaitu apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah,
Hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan apa? Miskin, dan kumpulkan aku bersama siapa? Orang-orang apa? Yang miskin. Wallahu a'lam. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Sebagian ulama mendhaifkan apa? Hadis ini atau doa ini. Kata Nabi SAW, katakan juga dalam hadis juga, la yukimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassau. Janganlah salah seorang membuat orang lain berdiri ya dari tempat duduknya, kemudian dia duduki tempatnya. Jangan ya. Jangan, udah biasa aja ya. Biasa saja. Kalau bisa kita memberikan tempat duduk bagi siapa? Orang lain ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini bab yang kita pelajari pada hari ini. Mulai dari apa? Mengiringi jenazah, menunaikan sumpah ya. Kemudian apa? Menasihati, menolong ya. Kemudian tidak memberikan apa? Gangguan. Yang ke-10 itu apa? Bersikap apa? Tawadu. Berusaha semaksimal mungkin para ummahat mengamalkannya ya, termasuk saya berusaha untuk apa? Mengamalkannya, karena begitu banyak ya bab-bab hak sesama muslim yang belum kita bahas nih Bu ya. Ada 22, ini baru 10, 12-nya semoga pekan depan kita bisa melanjutkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.